berasal dari jurusan Sastra Indonesia. Saya akan memberikan beberapa contoh folklor bukan lisan yang ada di daerah Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok folklor bukan lisan ini dikelompokkan menjadi dua subkelompok. Yang pertama yaitu material dan yang kedua bukan material. Baiklah, beberapa contoh folklor bukan lisan yang ada di daerah Sungai Lasi, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Kelompok yang pertama yaitu material. Beberapa contoh folklor bukan lisan kelompok material yang pertama yaitu Medan dan Bapaneh, yaitu arsitektur rakyat. Merupakan balai adat guna pertemuan masyarakat Sungai Lasi, terletak di tengah-tengah Balai Rabu, yaitu pasar mingguan yang hanya dibuka pada hari tertentu. Arsitekturnya seperti bangunan lepas tanpa dinding, hanya ada pembatas-pembatas antara tiang-tiangnya. Bentuk arsitektur atapnya serupa rumah tradisional adat Minangkabau, yaitu rumah gadang, berbentuk tanduk kerbau khas atap rumah gadang. Dahulu atap ini terbuat dari ijuk dan bangunannya dibuat dari kayu. Akibat pertambahan usia, Medan dan Bapaneh ini diganti oleh pemerintah pada tahun 1977 dengan bagian-bagiannya terbuat dari beton dan atapnya dari seng, tetapi tidak merubah bentuk asli dari Medan dan Bapaneh ini. Tidak diketahui kapan pastinya Medan dan Bapaneh ini dibangun pertama kali. Masyarakat Sungai Lasi menjunjung kesederhanaan. Maka dari itu bentuk balai adat dibuat sederhana. Saat pembangunan ulang, masyarakat meminta agar bentuk Medan dan Bapaneh tidak terlalu dimegah-megahkan. Medan dan Bapaneh ini digunakan oleh masyarakat setempat untuk balai musyawarah dan berkumpul apabila ada acara atau upacara adat istiadat. Misalnya upacara Batagak Penghulu dan acara menyambut bulan puasa, maka diadakan acara silaturahmi di sini. Namun 1,5 tahun ini jarang digunakan akibat dampak dari pandemi COVID-19 serta pembatasan sosial dari pemerintah. 2. Atun. Atun merupakan makanan tradisional daerah Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Makanan ini sekilas berbentuk lamang, tetapi atun bukanlah lemang. Atun terbuat dari beras digiling dan santan. Berbeda dari lemang yang terbuat dari beras ketan dan santan. Lemang proses pembuatannya dibakar, sedangkan atun dikukus. Atun dibungkus dengan daun pisang sebesar jari telunjuk. Di dalamnya terdapat isian berupa gula saka merah. Atun biasanya disajikan saat upacara adat, pernikahan, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saat sekarang ini atun jarang dijumpai karena hanya beberapa orang yang memasaknya. Hal ini disebabkan proses pembuatan atun yang lama pada tahap pembungkusannya. Jikalaupun ada, atun hanya disajikan saat upacara adat tertentu. Yang ketiga yaitu pisang abu merah, makanan khas Solo. Pisang abu merah ini pisang rebus biasa, tetapi menggunakan pisang yang berkulit merah sehingga menimbulkan warna merah pada air rebusan pisang. Warna merah ini merupakan getah pada kulit pisang. Rasanya manis dengan tekstur agak lembek. Dijual di pasar-pasar tradisional yang ada di Solo. 4. Sambal lado karambiah, makanan khas orang Sungai Lasi. Makanan ini sekilas mirip anyang namun berbeda. Sambal lado karambiah bahannya terdiri atas parutan kelapa, irisan kentang goreng yang dipotong tipis-tipis, rimbang, dan teri yang diasap dengan batok kelapa. Folklor bukan lisan kelompok yang kedua yaitu bukan material. Contoh bukan material yang ada di daerah Sungai Lasi, Kabupaten Solo yaitu tabuah atau beduk. Tergolong ke dalam bunyi isyarat. Tabuah atau beduk digunakan sebagai alat penyampai informasi. Di sini, tabuah dipukul sebanyak 5 kali apabila ada informasi yang akan disampaikan. Seperti peringatan waktu sholat sudah masuk, maka dipukul sebelum azan. Untuk memberitahu berita duka cita, himbauan, posyandu, dan pengumuman lainnya dari masjid atau surau sebagai pusat informasi. Sekarang digantikan dengan sirine karena dianggap lebih efektif dan jangkauan suara lebih luas. Itulah beberapa contoh folklor bukan lisan, baik material dan bukan material yang ada di daerah Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Saya Anini Safira, sebagai penyampai informasi, mohon pamit. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.